Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diki Septian Riyadi. Saya dari Prodi Sistem Informasi Angkatan SI 9, Universitas Internasional Semen Indonesia. Nah, pada saat ini saya akan melakukan praktikum tentang bagaimana cara mengeksekusi program sintaks yang ada di Linux Ubuntu di terminal. Oke, sebelum kita mengeksekusi program sintaks, kita harus login dulu ke halaman, yaitu dengan mengeklik akun, salah satu akun. Oke, di sini saya akan mengeklik akun Diki Septian. Nah, setelah itu kita disuruh untuk memasukkan password yang telah kita buat sebelumnya saat membuat Linux Ubuntu. Oke, di sini saya memasukkan password saya. Setelah itu klik enter. Nah, otomatis kita akan langsung menuju ke halaman utama Linux Ubuntu. Nah, setelah ini baru kita akan show application. Kita akan mencari terminal. Kita ketik saja terminal. Nah, setelah ada, kita klik enter. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam terminal. Nah, praktikum persoalan yang pertama yaitu tentang kita disuruh untuk melakukan pencarian file di terminal dengan memakai sintaks locate dan find. Oke, sebelum kita mengeksekusi sintaks command locate dan find, kita akan membuat filenya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat filenya ada dua cara. Kita bisa langsung ke penyimpanan dan di terminal. Di sini saya membuatnya di penyimpanan. Nah, setelah kita di penyimpanan, kita berada di home. Di sini kita klik kanan new folder untuk membuat folder baru. Nah, kita bisa beri nama, terserah mau diberi nama apa. Misalnya kita kasih tahun. Nah, setelah itu klik create. Nah, setelah itu kita sudah membuat foldernya, tinggal kita memasukkan filenya. Nah, di sini saya memakai LibreOffice Writer untuk mengisi folder tadi supaya ada filenya. Nah, di sini kita ketikkan saja, terserah. Nah, setelah itu kita klik file, terus klik save as. Kita klik home karena tadi kita membuat berkasnya di home. Nah, kita cari tadi folder tahun, kita klik 2 kali. Nah, setelah itu kita save. Nah, otomatis file yang telah kita buat ini akan masuk ke penyimpanan folder tahun. Kita klik exit. Ini adalah folder yang telah kita buat tadi. Nah, kita klik 2 kali supaya mengetahui. Nah, di sini kita sudah membuat file. Nah, sebelum itu kita rename. Kita kasih bulan. Nah, kita rename. Nah, setelah itu kita menuju ke terminal. Nah, setelah itu kita akan mengeksekusi yang telah disuruh untuk melakukan pencarian menggunakan find dan locate. Nah, untuk find ini ada banyak sekali macam-macam sintaks komennya, yaitu sekitar ada 4 berdasarkan nama file tersebut. Terus ada berdasarkan tipe, terus ada waktu dan juga ukuran. Yang terakhir menurut waktu.
menurut ukuran. Nah, di sini kita akan menggunakan yang nama untuk bisa memunculkan file yang telah kita buat tadi. Oke, di sini kita akan memasukkan sintes command-nya, yaitu kita ketik saja find, setelah itu min name. Nah, di sini kita kasih tanda petik. Nah, di sini kita akan memasukkan file yang telah kita buat di folder tadi, yaitu tentang bulan.odt. Nah, setelah kita membuat ini, setelah kita memasukkan perintah sintes command-nya, kita klik enter. Nah, di sini muncul dari penyimpanan file bulan.odt, yaitu di folder tahun. Dalam folder tahun ini terdapat file yaitu bernama bulan.odt. Nah, ini kita melakukan pencarian berkas menggunakan find. Nah, yang kedua adalah kita akan menggunakan locate. Sebelum kita menggunakan sintas command locate, kita harus melakukan instalasi terhadap aplikasi locate itu sendiri. Nah, untuk melakukan aplikasi, kita harus mengetik sintas command seperti ini. Kita ketikkan saja sudo apt get install mlocate. Setelah kita mengetikkan sintas command-nya, klik enter. Oh, maaf, di sini terdapat kesalahan kata. Di sini kita salah, sudo apt-nya seharusnya terpisah, bukan berjejer. Nah, di sini perbedaannya antara Windows dengan VirtualBox menggunakan Linux Ubuntu. Di sini kita menggunakan terminal. Jika kita salah memberikan kata ataupun penempatan, maka operasi sistemnya tidak bisa mengeksekusi. Nah, kita coba ulang. Sudo spasi apt get install mlocate. Nah, ini sudah benar sintaks command-nya. Setelah itu kita klik enter. Nah, kita masukkan password kita yang kita buat tadi di awal, yaitu kita masukkan passwordnya. Nah, di sini passwordnya tidak kelihatan ya, karena untuk menjaga privasi. Nah, setelah kita mengetikkan passwordnya, kita klik enter. Nah, otomatis maka sistemnya akan menginstal aplikasi mlocate. Kita tunggu saja. Kita tunggu beberapa menit. Nah, kita sudah menginstal aplikasi mlocate. Nah, setelah itu baru kita akan mencari file yang telah kita buat tadi. Nah, sebelum itu kita update dulu. Kita update dulu aplikasi mlocate-nya dengan memasukkan sintaks command sudo space apt update. Nah, setelah itu kita klik enter. Kita tunggu. Nah, setelah kita update, baru kita bisa melakukan atau mengeksekusi sintas command-nya untuk mencari di mana file yang telah kita buat tadi. Nah, langsung saja kita masukkan
sintas komennya ke dalam terminal, yaitu dengan mengetikkan locat dan nama file tersebut. Tadi nama filenya adalah bulan.odt. Nah, setelah itu kita klik enter. Nah, di sini kita bisa mendapatkan alamat di mana file tersebut disimpan. Nah, kita bisa lihat ini ada home. Home tadi adalah halaman awal saat kita akan membuat folder. Nah, setelah itu kita masuk ke Digi. Digi ini adalah user. Setelah itu kita masuk ke dalam folder yang telah kita buat tadi, yaitu bernama tahun. Nah, di dalam folder tahun ini terdapat file yang kita cari, yaitu bulan.odt. Nah, jika kita mempunyai banyak sekali file-file yang bertumpuan, kita bisa mencarinya dengan menggunakan find dan locate ini. Kelebihan dari locate dan find itu sendiri itu tergantung penggunanya. Untuk locate sendiri, saya kira jauh lebih cepat mencari di mana file tersebut ada, karena tidak membutuhkan sintaks komen yang panjang. Sedangkan find, sintaks komennya lebih banyak daripada yang locate. Jadi untuk mencari file paling cepat, yaitu saran saya memakai locate. Nah, setelah itu kita masuk ke persoalan kedua, yaitu kita akan melakukan browsing atau penelusuran dengan menggunakan terminal Linux. Nah, di sini aplikasi yang akan kita gunakan yaitu ada 3 macam. Ada 3 macam. Untuk jenis yang pertama itu ada Elix. Jenis yang kedua ada Link. Dan jenis yang ketiga ada W3M. Nah, di sini kita akan menggunakan Elix. Nah, oke, langsung saja kita eksekusi. Kita menginstal dulu aplikasi Elix. Kita masukkan sintaks komennya, yaitu sudo space apt min get install Elix. Nah, setelah kita mengetikkan sintaks komennya, kita klik enter. Nah, di sini kita sudah melakukan instalasi aplikasi Elix. Setelah itu kita langsung saja ketikkan Elix untuk mengeksekusi menuju ke browser atau pencarian penelusuran. Nah, setelah kita ketikkan Elix, kita klik enter. Nah, di sini akan muncul halaman pertama, yaitu go to URL, enter URL. Nah, di sini kita bisa memasukkan apa yang ingin kita cari. Misalnya kita ingin mencari Google. Oke, kita ketikkan saja www.google.com. Nah, setelah kita memasukkan atau ketika kita sudah mengetikkan apa yang kita cari, kita klik enter. Nah, kita akan langsung menuju ke halaman utama Google itu sendiri. Nah, setelah itu berarti untuk persoalan 2 kita udah selesai. Oke, kita akan lanjut ke persoalan ketiga. Kita close dulu terminalnya. Kita buka lagi terminal. Kita klik enter. Nah, oke. Yang ketiga, persoalan ketiga adalah kita disuruh menggunakan sintaks komen
Yang pertama yaitu chmod, chon, sama yang ketiga chgrp. Nah, di sini untuk pengertian ketiga sintaks tersebut, yang pertama yaitu sintaks komen chmod. Apa sih sintaks komen chmod? Sintaks komen chmod adalah sebuah perintah yang digunakan untuk menambah dan mengurangi izin pemakai untuk mengakses file atau directory. Nah, itu adalah pengertian tentang sintaks komen chmod. Yang kedua ada chown. Nah, chown ini merupakan sebuah perintah yang digunakan mengganti owner dari suatu file atau directory. Nah, perintah chown ini hanya dapat digunakan oleh root atau super user. Jadi, untuk pengguna yang tidak memiliki akses super user, maka tidak akan bisa menggunakan chown. Oke. Yang ketiga ada chgr. Chgr adalah cara untuk merubah kepemilikan grup terhadap file atau directory. Nah, dari ketiga sintaks komen tadi, kita akan melakukan langsung saja sintaks komen. Kita akan langsung mengeksekusi 3 sintaks komen yang telah disebutkan tadi. Oke. Untuk yang pertama, sebelum kita melakukan eksekusi terhadap ketiga sintaks komen tersebut, kita harus membuat add user atau user baru, yaitu dengan cara mengetikkan sudo add user dan kita beri nama terserah. Kita beri nama sesuai apa yang kita inginkan. Misalnya di sini kita kasih nama Wulan. Wulan 1. Nah, setelah itu, setelah kita membuat add user, kita klik enter. Nah, kita memasukkan password. Setelah kita masukkan password, kita klik enter lagi. Nah, di sini add user Wulan 1 sudah ada. Nah, kita masukkan lagi password untuk user Wulan 1. Oke, kita terserah kalian mau mengetikkan password apa, kita ketik saja. Nah, setelah kita masukkan password, kita klik enter. Nah, kita mengulang lagi. Kita klik enter. Nah, full name kita isi. Nah, kita klik enter. Room number, karena saya suka dengan angka 10, kita isi nomor 10, angka 10. Kita klik enter. Jika tidak ada nomor, kita lewati bisa. Kompon, jika tidak punya, kita bisa melewati juga. Setelah itu, jika order ini adalah deskripsi dari user Wulan 1. Jika kita tidak ingin mengisinya, kita klik saja enter. Nah, setelah itu, is the information correct? Apakah informasi tersebut sudah benar? Jika sudah benar, maka kita mengetik Y dan klik enter. Nah, kita sudah membuat add user baru. Oke, setelah ini kita akan melihat data yang telah kita ketikkan sintaks komennya, yaitu ls space main l. Nah, setelah itu kita ketik enter. Nah, di sini muncul beberapa dokumen, beberapa user dan juga prosesnya di sini. Nah, untuk chmod sendiri, yaitu perintah yang digunakan untuk menambah dan mengurangi izin pemakai untuk mengakses file atau directory. Nah, kita coba saja. Kita akan mengubah directory dari download. Nah, di sini perintahnya adalah di download sendiri. Nah, di sini, huruf
huruf DRWXR min XR min X ini mempunyai arti tersendiri, yaitu untuk kata D yaitu directory, dan sedangkan R untuk read, W untuk write, dan X untuk mengeksekusi programnya, dan R untuk membaca lagi. Nah, di sini kita akan merubah program eksekusinya ini agar dapat diakses oleh semua pengguna. Nah, di sini kita langsung saja melakukan syntax command, yaitu chmod. Kita ketikkan dulu sudonya. Sudo ini yaitu berfungsi sebagai perintah agar terminalnya dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Dan kita masukkan chmod. Chmod ini adalah perintahnya untuk mengeksekusi directory dari data yang telah kita lihat. Nah, setelah itu kita ketik angka 777. Nah, angka 777 ini memiliki arti bahwa directory yang ada pada data dapat diakses oleh semua pengguna tanpa terkecuali. Nah, biasanya terdapat angka-angka yang berbeda. Setiap angka mempunyai makna yang berbeda-beda. Nah, setelah itu kita space, kita pilih directory mana yang akan kita ubah. Misalnya kita ingin mengubah download. Oke, kita ketikkan saja download. Nah, setelah kita memasukkan syntax command-nya, kita klik enter saja. Nah, otomatis directory yang ada pada data download programnya akan berubah. Cara mengeceknya kita ketik saja ls space min l. Nah, klik enter. Nah, di sini programnya sudah berubah menjadi DRWXRWXRWX, di mana semua penggunanya dapat mengakses, mengubah maupun mengedit. Nah, kita bisa melihat perbedaan antara data pertama dengan data kedua. Data pertama, dia hanya bisa diakses atau diedit oleh beberapa pengguna. Nah, di sini DRWXR min XR. Nah, dan di sini sudah bisa digunakan oleh semua pengguna programnya. Oke, setelah itu kita lanjut ke CHOWN, yaitu di mana CHOWN merupakan sebuah perintah yang digunakan mengganti owner dari suatu file atau directory. Perintah chown ini hanya dapat digunakan oleh root atau super user. Coba kita ganti. Kita coba mengeksekusi syntax command chown ini. Itu kita ketik saja sudo chown. Nah, kita misalkan user tadi ada Diki, kita ganti di sini usernya download Diki. Kita bisa mengganti dengan user yang telah kita buat baru tadi, yaitu kita masukkan bulan 1. Nah, setelah itu kita spasi, kita download, kita masukkan folder directory mana yang akan kita ubah. Kita akan mengubah directory download. Nah, kita masukkan saja download. Nah, untuk teman-teman, kata download ini berbeda karena huruf depannya D akan berbeda dengan jika huruf depannya D kecil.
Jika ini menggunakan D kecil, maka sistem operasinya, terminalnya tidak akan bisa mengakses atau mengeksekusi programnya karena tidak sesuai dengan data yang telah dikeluarkan. Nah, di sini datanya yaitu download D-nya besar. Kita gunakan D-nya besar, download. Nah, setelah itu kita enter. Nah, otomatis dari download ini akan sudah berubah. Nah, ininya akan sudah berubah usernya. Nah, kita jika ingin melihat, kita ketikkan lagi ls space min l. Kita enter. Nah, di sini sudah terganti. Nah, wulan 1 yang tadinya Diki menjadi wulan 1. Nah, itu adalah gunanya sintaks komen ch on. Nah, untuk yang ketiga yang terakhir ini yaitu ada sintaks komen chgr. Nah, untuk mengeksekusi sintaks komen tersebut, kita masukkan saja ke terminal, kita ketikkan sudo space chgr. Nah, kita ingin merubah, kita pilih yang mana yang ingin kita rubah. Nah, chgr ini adalah cara untuk merubah kepemilikan grup terhadap file atau directory. Nah, nama dari file directory yaitu yang ini. Nah, ini sebelah sini adalah nama dari directory. Nah, kita bisa mengubah ini, misalnya kita ingin mengubah directory pictures ini, pictures. Kita ingin mengubah ininya, CGR-nya yaitu kepemilikan grupnya menjadi milik wulan 1. Maka kita masukkan sintaks komennya, ketikkan saja sudo chgr space nama user baru tadi wulan 1, terus kita ingin merubah kepemilikan grup directory yang mana. Misalnya kita ingin pictures, kita ketikkan aja pictures. Nah, setelah itu kita enter. Nah, ternyata ini comment event karena tidak bisa. Maka dari itu kita coba ke directory download. Sudo chgr wulan 1 download. Nah, setelah itu kita klik enter. Nah, setelah itu kita melihat ls space l, kita enter. Nah, sudah. Di sini picture-nya menjadi wulan 1. Oke, untuk persoalan yang keempat, yaitu kita disuruh untuk mengeksekusi program sederhana untuk menampilkan identitas login pengguna, keterangan waktu saat ini, kapasitas HDD, dan informal memori. Oke, untuk itu kita langsung saja memasukkan sintaks komennya. Kita matikan saja namanya, yaitu pertama kita ketikkan finger, nama usernya siapa, saya usernya Diki, ketikkan Diki. Nah, setelah itu kita enter. Oh iya, sebelum itu kita harus menginstal aplikasi widget dulu, baru bisa digunakan. Kita install dulu aplikasi ringannya. Nah, dengan memasukkan sintaks komen seperti ini. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini kita sedang melakukan instalasi terhadap aplikasi VNet untuk bisa menjalankan persoalan yang keempat tadi.
Nah, di sini kita sudah selesai menginstalasi aplikasi WinViner. Langsung saja kita gunakan. Kita masukkan sintak komennya Viner, nama user terserah mau pakai yang digi ataupun yang ulang satu. Kita pakai digi, Viner digi. Oke, setelah itu kita enter. Nah, di sini sudah ada. Di sini adalah terdapat login, identitas login pengguna, keterangan waktu saat ini, dan kapasitas HDD. Nah, setelah itu kita juga bisa mencari tanggal, kita klik saja, kita ketikkan sintas komennya date. Nah, lalu kita klik enter. Nah, ini adalah jam sekarang terminal ini digunakan. Nah, jika kita ingin melakukan lagi, kita ketikkan VM start. Nah, VM start kita enter. Nah, di sini memunculkan informasi memori dan HDD yang ada dalam terminal, yang ada dalam Linux Ubuntu ini. Nah, di sini terdapat swpd, vbus.c, dan lain-lain. Nah, sekian dari praktikum yang dapat saya lakukan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.